Jangan terkecoh kalau ada orang tidak taat, ada orang bermaksiat, beragama sesuka hatinya, tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga auratnya, tetapi di saat bersamaan Allah memberikan kepadanya rezeki, memberikan kesenangan, memberikan kenikmatan, menaikkan popularitasnya. Lantas kita kemudian terkecoh, kita kagum. Jangan. Ketika berkurang ketaatan, ketika engkau tidak sholat dan hatimu tidak merasakan penyesalan yang mendalam, hatimu tidak merasakan kesedihan, itu sudah aja. Ketika berkurang ketaatan, hatimu tidak bermasalah, hatimu tidak gelisah, itu sudah aja. Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan, apa sih tanda-tanda seorang hamba itu dicintai Allah? Apakah seorang hamba itu dicintai Allah ukurannya ketika dia taat, diberi Allah rezeki yang berlimpah? Misalnya ketika dia tahajud, maka diberi Allah dia harta, diberi Allah dia jabatan, pangkat. Ketika dia menjaga sholat duha, diberi Allah rezeki yang berlimpah, diberikan Allah harta yang banyak. Ketika dia menjaga sholat berjamaah, kemudian diberi Allah dia kesenangan-kesenangan. Apakah itu? Sehingga kemudian bahwa ketika ada orang tidak taat, tidak istiqomah, tetapi dia dapat rezeki yang banyak, dapat kesenangan, dapat popularitas, berbagai macam kenikmatan, apakah itu tanda dia disayangi Allah? Jadi Bapak Ibu, jawabnya adalah bukan. Bahkan ada hadis Nabi, ketika Allah sudah mencintaimu, Allah berikan engkau ujian. Ujian itu apa? Bisa dalam bentuk kekurangan makanan, ketakutan, kesedihan, penyakit, musibah, kematian, dan lain sebagainya. Ada hadis bahwa ketika Allah mencintaimu, Allah memberikan ujian dan musibah. Terbalik kan? Tetapi Allah menjamin siapa yang bertakwa, siapa yang bertawakal, Allah berikan rezekinya yang tidak disangka-sangka. Allah akan cukupkan kebutuhannya. Allah berikan jalan keluar ketika dia ada kesulitan. Itu janji Allah. Tetapi tanda-tanda orang yang dicintai Allah, tanda-tanda hamba yang dicintai Allah, bukan diberikan perkara dunia, bukan. Tetapi tanda-tanda seorang hamba dicintai Allah, Allah berikan kepadanya kenikmatan beribadah, kelezatan berzikir, diberikan kekhusyuan dan istiqomah. Inilah tanda-tanda orang yang dicintai Allah. Jadi bukan perkara dunia. Bahkan sebaliknya, jangan terkecoh. Suluk dan berkhalwat ia dirikan, suluk dan berkhalwat ia dirikan.
yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau cium tangan saya, berebut-rebut kan hampir menang. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhaluat ya dirikan. Tuan dan puan, Bapak Ibu sekalian, jangan terkecoh ketika seseorang tidak taat, senantiasa bermaksiat, kadang sholat, kadang tidak sholat, kadang buka hijab, beragama sesuka hatinya, bahkan berzina, tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga auratnya. Tetapi di saat bersamaan Allah memberikan kepadanya rezeki, memberikan kesenangan, memberikan kenikmatan, menaikkan popularitasnya seperti sebahagian artis-artis yang tidak mengindahkan agama. Lantas kita kemudian terkecoh, kita kagum. Jangan. Allah menjawab, jika engkau melihat orang seperti itu, jika engkau melihat di lingkunganmu ada temanmu, ada saudaramu seperti itu, berhati-hati. Itu dijawab Allah di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 44. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Allah berfirman, ketika mereka melupakan peringatan Allah, ketika seseorang melupakan peringatan Allah, mengabaikan peringatan Allah, Allah tidak langsung ajab, tetapi Allah berikan pintu-pintu kesenangan. Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Allah berikan rezekinya, Allah tambahkan rezekinya, diberikan kesenangan, diberikan popularitas. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia menemukan kesenangan-kesenangan yang maksimal, banyak kesenangan-kesenangan yang diperolehnya. Seakan-akan dia sudah merasakan puncak kesenangan, puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan. Akhusnahum baghtah, di saat-saat dia merasakan puncak kesenangan itu, Allah ajab dia seketika. Allah ajab dia seketika, Allah siksa seketika, sampai dia kemudian terkejut putus asa. Allah ajab dia dan dia terkejut, terdiam dan putus asa. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah kesenangan yang berlimpah, di tengah popularitas yang semakin hebat, orang mengelu-elukan kita, di situ pula Allah mengajak kita. Bagaimana kita tidak berputus asa? Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan terkecoh kalau ada orang tidak taat, ada orang bermaksiat, diberi kesenangan, diberi keberlimpahan. Jangan terkecoh, karena hakikatnya itu adalah ajab. Kesannya nikmat, tetapi ajab yang tertunda. Bapak Ibu, jangan dipahami bahwa ketika seseorang itu ditimpakan Allah ajab, itulah ajab sesungguhnya. Tidak. Ketika berkurang ketaatan, ketika engkau tidak sholat dan hatimu tidak merasakan penyesalan yang mendalam, hatimu tidak merasakan kesedihan, itu sudah ajab. Ketika berkurang ketaatan, ketika engkau tidak sholat, hatimu tidak bermasalah, hatimu tidak gelisah, itu sudah ajab. Bahkan ketika engkau biasa sholat sunnah, ketika engkau biasa sholat sunnah tahajud, biasa sholat duha, biasa berzikir, kemudian engkau tidak lagi istiqomah,
itu sudah merupakan bagian dari ajab. Karena begitu engkau semakin lalai, semakin jauh dari Allah, itulah pintu-pintu menuju ajab yang sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa inna ma dzalika min khustidraj." Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tuan dan puan sekalian, mulai sekarang kita sadar, mulai sekarang berhentilah untuk kemudian terkecoh dengan kenikmatan tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita yang diberikan Allah berbagai kesenangan, tetapi di saat bersamaan dia bermaksiat dan melaksanakan ketaatan, maka jangan terkecoh, karena itu adalah istidraj, itulah ajab. Kesannya nikmat, tetapi ajab atau itulah ajab yang sedang tertunda. Kalau dia tidak segera bertaubat, maka ajab itu benar-benar nyata kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita di jalan yang lurus dan senantiasa istiqamah sampai akhir hayat kita. Insyaallah kita dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.